Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Maulita dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik manusia dengan satwa liar. Baiklah, kita akan bahas tentang jurnal yang sudah saya ambil dan sudah saya jadikan PPT, yaitu dengan judul Mengurangi Konflik Manusia Gajah. Apakah cabai membantu mencegah gajah memasuki ladang panen? Mari kita lihat sama-sama. Ada 3 konten, yaitu pertama pendahuluan, 2 tujuan dan metode, 3 hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan. Konflik manusia gajah adalah masalah yang sangat mendesak di Pulau Sumatera, Indonesia. Gajah Asia maximus dulunya tersebar luas di seluruh provinsi Lampung, Sumatera. Tetapi sekarang dibatasi hanya 3 wilayah, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Waikambas dan Komplek Hutan Lindung Gunung Rindingan Waikambas. Konflik manusia gajah diduga menjadi alasan utama hilangnya 9 populasi gajah lain di Lampung sejak pertengahan tahun 1980. Selain itu, populasi gajah di Taman Nasional Waikambas dan Bukit Barisan Selatan tetap terancam sebagai akibat dari hilangnya habitat, terutama perambahan oleh pertanian, perburuan, dan konflik dengan orang-orang yang tinggal di dekat Taman Nasional. Penggerbekan tanaman oleh gajah adalah hal biasa dan petani terkadang membalas dengan membunuh hewan atau dengan mendorong pihak berwenang asal dari alam liar. Pengurangan panen oleh gajah juga merupakan sumber utama kesulitan ekonomi bagi petani pedesaan di Lampung, dan ini membantu mendorong sikap negatif terhadap kawasan lindung. Mitigasi konflik manusia gajah di sekitar nasional ini merupakan bagian penting dari upaya pelestarian gajah di Sumatera. Kemudian tujuan dan metode. Tujuannya yaitu apakah cabai membantu mencegah gajah memasuki ladang panen, dan yang kedua bagaimana cara mengurangi konflik manusia dengan gajah. Dan selanjutnya adalah metode. Metode berbasis cabai sebagai bagian dari upaya kami untuk mengembangkan sistem perlindungan tanaman di hotspot konflik manusia gajah di sekitar Taman Nasional Waikambas. Lanjutan dari metode yaitu kami menguji alat reproduksi konflik manusia dengan gajah konvensional dan penangkal gajah berbasis cabai baru, cabai grass dan cabai kotoran. Metode perlindungan tanaman penjaga terjadi pada 140 malam ini 165 periode malam tanpa perbedaan antara kedua lokasi, yaitu di kedua lokasi penjagaan terjadi pada malam sama dan dipertahankan dari sebelum senja hingga setelah fajar. Hasil dan pembahasan. Pertahanan tanaman terdiri dari serangkaian 8 menara pengawas, masing-masing dijaga oleh 2-3 penjaga per malam. Menara pengawas umumnya dibangun dekat dengan titik masuk keluar gajah, biasa dikenal sebagai rute aktif. Para penjaga dilengkapi dengan lampu sorot dan beberapa dari mereka memiliki radio 2 arah. Metode dan alat-alatnya diklasifikasikan membuat kebisingan dari kaleng-kaleng batu dengan pagar truit yang memicu sirene. Bubuk cabai panas kering dicampur dengan pelumas mesin tua juga diterapkan pada pagar tali dan speker kain yang melekat pada pagar ini, serta pagar kawat berduri yang berjalan sejajar dengan pagar kain. Shieldgrass dibuat menggunakan cabai terpanas yang ada di Lampung yang dikenal sebagai cabai rawit atau rawit Lampung. Kemudian berikut merupakan gambar peta dari pembuatan pagar dengan cabai.
Dari gambar yang A, yaitu Taman Nasional Waikambas di Sumatera, Indonesia, menunjukkan tutupan hutan yang berbasis yang tersisa dan pemukiman manusia di sekitar Taman Nasional. Gambar yang B itu merupakan Pulau Sumatera dalam kaitannya dengan semenanjung Malaysia. Persegi panjang menunjukkan area yang digambarkan secara lebih rinci. Yang gambar C yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Waikambas di sebelah barat dan timur. Kemudian situs Cabai dan Sirine juga memiliki serangkaian 4 menara pegawai dan dijaga 2-3 penjaga yang secara aktif mengusir gajah dari ladang dan kembali ke taman. Situs Cabai Sirine memiliki menara lebih sedikit daripada situs konvensional karena jalan dan rumah membentuk perbatasan utara dan ada lebih sedikit rute aktif gajah di situasi ini. Metode mitigasi konflik manusia gajah adalah masalah yang sudah dikenal luas. Situs konvensional Cabai dan Sirine adalah pasangan situs terbaik yang kami kenal pada saat uji coba. Penilaian kerusakan. Tim pencatat masalah hewan kami yang sebelumnya didirikan mengumpulkan data tentang konflik manusia gajah di sekitar Taman Nasional Waikambas dalam bentuk tabel berikut ini. Kami memantau tantangan terhadap pertahanan dengan mencatat proporsi upaya perampasan tanaman gajah di sepanjang antarmuka pertanian gajah yang dipertahankan, yang ditolak untuk daerah yang memiliki pagar cabai gemuk, lokasi Cabai dan Sirine, dan daerah yang tidak situs konvensional. Pemantauan tantangan dilakukan setiap malam dari sebelum senja hingga setelah fajar. Untuk memasuki ladang tanaman terhadap pertahanan di lokasi Cabai dan Sirine yang hanya 3 atau 8,8% berhasil dan 57 upaya untuk memasukkan bidang panen di situs konvensional yang hanya 5 atau 8,8% berhasil yang terlihat pada tabel 1 sebelumnya. Jadi 91,2% percobaan yang dilakukan ditolak di kedua lokasi dan tidak ada perbedaan dalam keaktifan metode yang digunakan di lokasi dan di lokasi Cabai dan Sirine. Pagar cabai grass tidak menambahkan efek jera yang signifikan tetapi menambah biaya dan menciptakan pekerjaan tambahan dan membakar cabai kotoran tidak praktis. Persyaratan kerja tambahan yang paling signifikan yang dibuat menggunakan penangkal berbasis cabai adalah kebutuhan untuk mengoleskan kembali minyak cabai ke pagar setiap hari karena dihanyutkan dalam hujan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, cabai tidak memberikan efek jera terhadap sistem pertahanan tanaman yang diuji di Sumatera dan pembakaran cabai tidak praktis. Yang kedua, untuk membantu mendorong penerapan metode pengurangan konflik manusia dan gajah yang berkelanjutan, atau sukarela kami memprakarsai dan membina kelompok-kelompok ketahanan diri atau kelompok swadaya masyarakat di desa-desa di sekitar Taman Nasional Waikambas. Terima kasih, demikian penyampaian materi sedikit tentang penjelasan mengenai konflik manusia dengan satwa liar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.